Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, mohon maaf dari minggu kemarin ya, karena yang lain juga libur, jadi ya udah saya liburin terus karena saya lagi emang ini batuk gak berhenti berhenti dari ini, jadi udah sembuh kayak lanjut lagi. Ini juga masih, jadi kalau nanti pas menerangkan apa batuk-batuk mohon dimaafkan. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai software-software yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi augmented reality atau virtual reality. Oke, izin share screen. Mungkin saya nggak akan lama. Oh ya, mohon maaf juga dimundurkan jadi jam 7, jam kuliahnya, karena eh, maghribnya juga sekarang naik ya. Jadi waktu hari malam Sabtu itu saya ngajar pasca sarjana di jam 6.40 itu baru selesai sholat banget, itu langsung ngajar kayak gitu. Jadi saya pundurin ke jam 7 kayak gitu. Oke, izin share screen. Oke, sebentar. Mana ininya? Slide-nya. Ini. Oke. Ada gangguan teknis. Nah, nggak mau ini. Nah, oke, udah ada. Kita lihat lah mana slide-nya. Start. Ya udah sampai mana progres ini PSTA? Lancar semua kan? Nah, PSTA proxy ya kalau apa di angkatan kalian. Lancar, ada kendala? Dari saya sih aman kayaknya Pak. Yang lain? Diaman-amanin, Pak. Nah, kok diaman-amani? Ini kan minggu ke-12 ya. 12, 12, 13, 14. Biasanya minggu ke-15 itu udah langsung harus masuk judul proposal. Jadi punya waktu sekitar sampai akhir Januari lah untuk mempikskan kalian mau meneliti tentang apa. Tapi Nah, untuk terus itu bab satu ya Pak. bab 1, kalau misalkan ada yang mau jalan bab 2 atau bab 3 juga sebenarnya sih nggak ada masalah, kayak curi start kayak gitu ya. Itu nggak masalah. Terus ya rata-rata biasanya pembimbing proxy itu nanti otomatis menjadi pembimbing, jadi tugas akhirnya atau skripsinya. Biasanya sih kayak gitu. Makanya kalau beberapa yang sudah fix, kayak saya ada mahasiswa saya beberapa udah fix judulnya, udah langsung saya suruh ngerjain aja. Jadi biar nanti pas seminar itu udah banyak progresnya kayak gitu. Kan seminar teh harus 80% ya. Seminarnya 80%, 80% itu enggak apa? Enggak langsung eh misalkan kayak gini misalkan ya. Kan kita teh prosesnya teh kalian submit judul, terus kemudian nanti dibagi pembimbing, terus setelah dibagi pembimbing dapat kartu bimbingan. Nah, setelah dapat kartu bimbingan baru mulai bimbingan. Nah, dari mulai submit judul
sampai dapat kartu bimbingan itu biasanya sekitar 3 minggu, ya 2 minggu atau paling lama tuh 3 minggu. Artinya pertemuan 1, 2, 3 di semester depan itu udah pasti cuman untuk plotting pembimbing aja kayak gitu. Nah terus kan waktu bimbingan itu 5 kali, jadi pertemuan keempat, 5, 6, 7, 8, 5 kali, ya minimal bimbingan 5 kali. Nah kalau zaman dulu mah minimal 7 kali, tapi karena biasanya suka mepet, nah suka batasnya jadi cuma 5 kali bimbingan. Nah sok bayangkan 5 kali bimbingan teh kali 5 kali 1 minggu berarti 5 minggu, cuman sebulan setengah. Kalian harus selesai 80%, kan agak repot ya. Maksudnya waktunya itu cepat gitu, nggak beneran 1 semester kan, skripsi itu. Jadi skripsi itu yang benernya itu cuma setengah semester, nah itu waktunya. Nah, jadi itu cepat banget. Jadi, nah oleh sebab itu maka diadakanlah mata kuliah proksi. Biar apa? Biar seenggaknya kalian bisa curi-curi start dulu gitu. Bagian studi literatur malah kalian kerjain cepet-cepet kayak gitu. Terus ya nanti langsung pas mulai bimbingan teh langsung mulai bimbingan bab 3, nah itu lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi biar apa? Biar ya nuhun-nuhun kalau bab 3 udah beres. Jadi kalian semester depan fokus bikin program. Jadi ke minggu tenang teh ke minggu UTS teh kan kalian fokus bikin program, gak ngurus-ngurus draft lagi. Nah kayak gitu itu lebih bagus. Kalau kalau mungkin kayak gitu ya. Gitulah. Jadi skripsi teh nggak apa nggak lama waktunya. Maka dari itu cepat-cepat fixkan mau ngambil judulnya apa, terus cari datanya ya. Kalau apalagi yang ngambil sistem informasi itu data harus sudah ready semua ya. Pas nanti disidangkan biasanya suka ada sidang kalau untuk KKA kayak gitu. Suka ada sidang sidang akhir PSTA maksudnya untuk menentukan layak atau enggak atau misalkan bobotnya naik atau enggak kayak gitu. Nah itu tuh kalau bisa udah fix kayak gitu mulai dari sekarang datanya ada. Terus kalau yang penggunaan teknologi kayak KKC kayak gitu, itu harus sudah mulai teknologi yang digunakannya apa. Kalau mau bikin game karakter-karakter teh sudah mulai dibuat dari sekarang kayak gitu curi start ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak terkait proxy? Kalau sidang skripsi itu Pak di bulan keberapa ya? Skripsi itu sama, jadi semester depan itu kan semester depan mulainya di pertengahan Februari lah. Nah, pertengahan Februari itu langsung skripsi kalian. Kalau untuk sidangnya di semester sorry, di Iya, pertemuan semester 8. pertemuan ke berapa nih Pak? Apanya? Sidang skripsi itu gimana sih? Oh, kalau seminar itu pas UTS. Oh, pas UTS. Seminar itu pas UTS, pas yang kata saya harus 80%. Nah, itu tuh seminar. Seminar itu bab 1 sampai bab 3. Nah, nanti kalau sidang tertutup itu sehabis UAS. Kalau sidang tertutup sehabis UAS. Jadi kalau sehabis UAS mah itu mah cuma ada 3 penguji sama kalian, nggak ada yang nonton. Kalau seminar itu kayak sidang terbuka, jadi ada penontonnya dan wajib harus ada penontonnya. Nah itu TS harus 80%. Nah dari ini apa dari seminar ke daftar sidang itu biasanya cuma punya waktu kayak 2 minggu ya untuk mengerjakan revisi. Terus ya maksimalnya 1 bulan lah. Nah itu teh untuk pengujian. Jadi kalian kan namanya pengujian skripsi kan ada yang menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan wawancara, itu juga kan nggak gampang gitu, itu lama. Nah makanya jangan ngandelin kayak oh ya udah yang penting seminar sampai 50% dulu, terus 50%-nya nanti ke sidang gitu, jangan. Kalau bisa mah tetap usahakan 80% itu ke seminar, nah nanti tinggal 20%-nya lagi itu kan tinggal pengujian. Nah itu buat sidang gitu. Sidang mah bulan Agustus kalau kalian mah nanti. Terus ya. Jadi mulainya Februari akhir berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus cuman punya 6 minggu ya, 6 bulan. Tapi kan 6 bulan teh nggak pas 6 bulan gitu. Kalian bimbingan mah mungkin kalian mulainya pertengahan Maret, belum lagi ada libur Lebaran, puasa, udah kacau.
semester semester depan mah kalau yang berbarengan sama puasa teh suka repotnya kenapa? Karena kan biasanya seminggu sebelum Lebaran terus seminggu setelah Lebaran liburnya gitu. Belum lagi ada yang masih pulang kampung lah, ada yang masih apalah, yang libur duluan lah, banyak. Kayak kemarin kayak kan Natal tahun baru sampai malas ngajar tuh kenapa? Karena setengah kelasnya ada yang nge-email ke saya, izin, ya udah we mending liburin kayak gitu daripada sekarang yang nongol cuman setengahnya. Saya hari Senin itu masuk tanggal 23 ya, tanggal 23 itu Senin masuk, terus selesai masuk ke kelas gitu, masuk ke kelas tinggal 15 orang dari 43. Waduh. Nah, gitu. Jadi kan ya gitu lah. Nah kalian juga berlaku sama, kalau misalkan Lebaran nggak mungkin ngerjain skripsi itu, lagi kumpul keluarga kalian ngerjain skripsi asa nggak mungkin. Ya bener ya, bener lah. Oke. Jadi ini sesuai apa pengalaman. Jadi apa ya? Agustus, soalnya saya tuh ada rencana kalau misalkan nanti kedepannya saya berdarah-darah gitu, saya mungkin akan lihat dulu dari dunia kerja. Oh gitu. Iya, pokoknya mah pas sidang itu pas setelah. Jadi kan ada dua jenis ya, ada yang skripsi dengan mata kuliah, ada yang dengan skripsi tanpa mata kuliah. Kalau yang skripsi tanpa mata kuliah itu disidangkannya pas UTS, pas UAS. Jadi minggu UAS itu pasti sidang dia, karena kan udah nggak ada nggak harus nunggu dia lulus atau enggak kuliah kan. Nah, kalau yang masih ngambil kayak kalian semester 8 pas, itu kan masih ngambil mata kuliah. Nah, itu tuh harus dipastiin mata kuliahnya lulus dulu, baru boleh disidangkan. Artinya apa? Setelah selesai UAS, itu baru boleh ada proses minta percepatan nilai ya, percepatan nilai dan lain sebagainya. Itu kan hanya bisa dilakukan, diberikan oleh dosen itu setelah UAS. Kayak gitu. Jadi, sidang itu cuma 2 minggu. Jadi setelah UAS, jadi kalau mau lihat schedule-nya ya, buat ngatur kerjaan dan lain sebagainya, coba kalian lihat kalender akademik. Nah, UAS semester depan tuh tanggal berapa? Misalkan tanggal 1 sampai 14 Agustus. Nah, sidang pasti dari tanggal 16, 2 minggu aja, 16 sampai ya misalkan tanggal 28-an kayak gitu. Atau sampai tanggal 30-an Agustus, udah gitu. Nah gitu, itu waktu sidang. Terakhir Pak. Kalau sidang itu semua harus beres kayak aplikasi. Iya. Sidang itu harus 100% beres. Jadi kalaupun masih ada revisi boleh, tapi revisinya yang minor kayak mungkin dari sisi penulisan, kayak tinggal abstrak, ya abstrak kan harus diperiksa, yang kayak gitu. Jadi sebenarnya yang berat itu evaluasi itu pas seminar. Jadi pas sidang mah cuman menunjukkan perbaikan-perbaikan waktu seminar juga udah cukup kayak gitu. Nah, tinggal yang terakhir kan belum ada pengujian sama kesimpulan. Nah, paling revisinya dari pengujian sama kesimpulan kayak gitu aja sidang. Makanya hampir 80% yang daftar sidang itu terus selesai sidangnya ya, kecuali kalau yang kasusnya teh dia nggak bisa menerangkan atau apa, akhirnya dipending di sidang itu ada juga. Tapi kalau misalkan dia sudah sidang, biasanya hampir 80% itu lulus kayak gitu. Karena apa? Karena perbaikannya teh sedikit kayak gitu. Meskipun nanti bakal saya larang kalau udah sidang kan, kalau di jurusan lain mah udah langsung diselamatin gitu ya. Selamat Anda lulus. Nah, kalau di IF kejadian-kejadian dari tahun-tahun sebelumnya juga dia udah sidangnya lulus, tapi nggak bisa dokumentasi, tetap aja nggak lulus. Udah sidangnya beres, dia nggak bisa bayar biaya wisuda, tetap aja nggak bisa lulus kayak gitu. Makanya jangan euforia berlebihan kayak gitu di EMA. Gitu. Makanya semester kemarin juga ada yang pas habis sidang dia langsung foto-foto. Nah, foto-foto buat apa gitu kan, perjuangannya belum beres. Jadi kalian itu kalau misalkan di IF dinyatakan lulus itu kalau sudah yudisium, udah kalau udah yudisium mau foto-foto, mau apa gitu terserah kayak gitu. Itu mah kalian udah pasti lulus kalau udah masuk yudisium kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, kalau sidang itu sekali, maksudnya kalau di beberapa kampus dari teman-teman saya mah ada yang sidangnya itu beberapa kali gitu, ada yang sidang
skripsi, ada yang sidang yang lainnya gitu Pak. Sebenarnya beda istilah aja. Jadi kalau di kita mah kan ada sidang sidang proposal gitu ya, di kampus lain mana. Sidang proposal itu kita mah jadinya ujian untuk proksi kayak gitu. Tapi itu mah diserahkan kepada kelompok keilmuan. Ada yang disidangkan, ada yang enggak kayak gitu. Jadi tergantung kelompok keilmuan. Nah, ada juga yang dia tidak mengikuti skripsi, tapi dia tidak ikut jalur proksi, artinya dia nggak ngambil tema yang dia pilih waktu proksi. Itu ada sidang proposal, ya, jadi disidangkan proposal. Terus yang kedua sidang terbuka. Nah, sidang terbuka itu kalau di kita namanya seminar, ya, seminar. Itu sidang terbuka teh apa? Kalian presentasi, pengujinya ada pembimbing sama satu penguji, terus dihadiri oleh audiens. Nah, audiensnya minimal 5 orang. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi audiens 5 orang, itu nggak bisa diluluskan, bisa di reschedule atau mungkin dibatalkan seminarnya. Nah, terus yang ketiga itu sidang yang akhir. Sidang yang akhir itu sidang tertutup. Kalau di kita mah sidang tertutup mah tadi cuman kalian sama 3 penguji, udah 1 orang siswa, 3 orang penguji, udah gitu aja. Itu sidang tertutup. Jadi sama sebetulnya mah di yang lain oke, cuman beda-beda istilah gitu. Jadi biasanya ada sidang proposal, ada sidang terbuka, sidang tertutup. Nah, di kita ada sidang proposal, ada tetap, tapi tidak semua melewati itu. Karena yang jalur proksi, misalkan, saya juga kalau yang udah ini mah udah fix mah nggak usah disidangkan lagi gitu. Ini terus sidang terbukanya seminar, sidang tertutupnya ya sidang kayak gitu. Jadi 3 kali sidang. Tapi nggak ada yang sidang ulang kayak gitu, nggak ada di kita mah. Kalau misalkan gagal sidang, ya udah gagal gitu, nggak ada sidang ulang. Nah, kecuali kalau misalkan sidang ulangnya semester depan, jadi bisa aja. Misalkan sekarang sidangnya gagal, berarti semester depan itu nggak usah sidang terbuka lagi, jadi langsung aja sidang tertutup gitu. Tapi semester depan, nah itu juga bisa. Skema itu ada. Nah, gitu. Kalau misalkan, oh kalian nggak sanggup nih untuk sidang semester ini, kan kalau sidang mah harus 100%. Ya udah sidangnya semester depan bisa juga. Nah, gitu. Berarti semester depan nggak usah mulai dari awal lagi tahapannya, langsung sidang. Gitu. Oke ya? Oke, kita ini mah ngebahas sebenarnya mah pasti udah pada tahu dah. Jadi ini ada software augmented reality sama virtual reality. Artinya apa? Artinya ini untuk digunakan untuk membangun perangkat lunak augmented reality dan virtual reality. Nah, untuk immersive VR dan AR software ini ada sebetulnya ada berbagai macam perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi immersive virtual reality ya. Nah, ini si software-software ini itu ada yang dia dari tingkat pemula yang sangat mudah banget, tidak memerlukan spek yang tinggi. Ada juga yang dia untuk tingkat yang expert ya. Nah, cuman ini kita harus pilih toolsnya. Jadi software yang mau kita gunakan itu yang mana, itu bisa kita pilih. Jadi, nah tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa banyak fungsionalitas yang disediakan dari si VR sama AR software-nya tersebut. Atau dengan konsep dari virtual reality atau AR-nya tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Kalau misalkan kita buat AR sederhana, cuman kayak register objek, terus kemudian ketika objeknya di-scan ya, markernya di-scan muncul objek, itu kan augmented reality yang paling sederhana. Cuman muncul doang kayak gitu. Itu mah nggak perlu software kayak Unity dan lain sebagainya. Yang berbasis web juga ada. Nah gitu, langsung dibikinin. Nah makanya yang pengusaha-pengusaha kayak baju-baju anak yang kayak gitu sekarang sudah punya software-software yang seperti itu ya, yang AR. Ketika gambar di bajunya di scan nanti muncul karakter 3 dimensinya kayak gitu. Itu sangat mudah. Kenapa? Karena ya kita tinggal register gambar yang ada di baju tersebut menjadi suatu marker, terus dia memunculkan apa objek. Nah, objeknya bisa kita dapat dari manapun, kayak gitu ya. Jadi tergantung, jadi semakin kompleks dari AR-nya, maka kita membutuhkan juga software yang lebih powerful, kayak gitu. Nah,
Kalau misalkan pengembang pemula itu bisa menemukan tools-tools yang gratis ya. Terus kemudian sebetulnya ada ribuan tutorial ya, baik di YouTube, di Google, di GitHub, dimanapun, untuk mengembangkan virtual reality atau augmented reality tanpa melakukan pengkodean apapun. Jadi kalau misalkan yang tidak bisa coding pun sebetulnya bisa ya menggunakan atau membangun suatu aplikasi berbasis VR atau AR seperti itu. Nah, beberapa alat gratis ini cocok untuk setiap level pengembang. Jadi untuk yang expert juga bisa menggunakan yang gratis ini, bisa juga yang expert kayak gitu ya. Yang no pace atau expert juga sama-sama bisa. Nah, jadi ini yang penting apa? Yang penting virtual environment dia terdiri dari yang pertama adalah, jadi syaratnya kalau misalkan kita mau membuat AR atau VR software, itu syaratnya kita memiliki tiga sisi ini. Yang pertama adalah 3D virtual object ya, tentu saja kalau misalkan kita membuat AR, kalau misalkan gambarnya 2 dimensi nggak akan terlalu kelihatan efeknya, maka kita harus punya yang namanya 3D virtual object. Terus yang kedua syaratnya kita harus punya 3D environment. Nah, ini 3D environment itu untuk apa? Untuk menyatukan antara si objek 3 dimensi dengan si lingkungan yang ada ya. Nah, terus kemudian sisi yang terakhir adalah sisi interaktif. Bagaimana objek tersebut dimanipulasi oleh user. Zoom in, terus kemudian rotate, terus kemudian ada translasi. Zaman saya dulu, saya belajar yang namanya objek ya, apa ya nama ininya, nama mata kuliahnya saya lupa, tapi intinya adalah membangun objek 3 dimensi. Itu tidak menggunakan software yang untuk 3 dimensi, tidak, tapi menggunakan perkalian matrik. Kalau misalkan translasi nanti matriknya ditransformasikan, terus kemudian kalau misalkan rotasi nanti digimanain matriknya. Jadi semua berdasarkan hitungan matematika. Nah, itu kan sangat sulit gitu ya. Bahkan saya pun tugas akhir mata kuliah itu berkelompok sama teman, itu cuman bisa memodelkan satu ruangan terus lengkap dengan kayak misalkan kamar, ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada lampunya. Itu selama 2 bulan mengerjakan tugas akhir cuma hasil segitu kayak gitu. Karena apa? Karena posisinya harus dibetulkan di pixel keberapa itu akan muncul objeknya. Terus kemudian ukurannya berapa. Nanti kalau misalkan diperbesar kayak gimana, diperkecil kayak gimana, itu sangat sulit. Nah, sekarang dengan banyaknya 3D modeling tools ya, jadi seperti Blender, ya nanti kita bahas. Itu misalkan kayak membuat denah rumah aja, itu denah rumah kemudian jadi dinding, terus kemudian dikasih atap. Saya ngerjain itu 5 menit juga selama ada denahnya itu nggak sampai kayak gitu. Padahal zaman dulu kita harus kalikan ya, harus kalikan matriknya kayak gitu. Nah, developer ini kalau di AR sama VR itu bisa kalian menggunakan objek-objek 3 dimensi yang sudah ada ya, berupa aset, atau bisa juga membuat objek-objek sendiri menggunakan 3D modeling tools ya, tadi yang saya sebutkan. Contohnya salah satunya Blender kayak gitu. Nah, ini model-model ini mengkombinasikan antara game engine dengan sisi interaktif ya, dengan menambahkan kode-kode tertentu. Nah, ini si game engine ini dia powerful untuk membuat sesuatu software yang dia menonjolkan sisi interaktif. Nah, kenapa penelitian S3 saya itu bagaimana memanfaatkan game engine. Jadi bagaimana kita sulap si game engine-nya untuk membuat peta interaktif. Kan selama ini sistem informasi geografis ya, kalau kalian tahu, sistem informasi geografis itu berbasis peta 2 dimensi, udah gitu kakunya kenapa? Ya hanya bisa memperlihatkan kayak legenda, terus kemudian jalan dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan diklik akan memunculkan informasi, udah gitu doang toh. Kayak gitu. Kalau misalkan kita buat GIS-nya kompleks, kayak memetakan sebaran hujan, memetakan sebaran pH tanah, memetakan kesesuaian lahan, kayak gitu, itu hanya bisa dilakukan oleh
orang yang expert di bidang GIS. Meskipun aplikasinya sudah tersedia, tapi ketika orang tidak bisa membaca, tidak bisa melakukan interaksi terhadap si peta yang ada di komputer tersebut, itu juga jadi sesuatu yang tidak efektif. Nah, makanya game engine ini kan dia powerful ya untuk sisi interaktif. Kita bisa membuat game dengan controlling sederhana. Ada kita mau buat terserah, mau lihat view-nya misalkan first person view, terus mau kita lihat eagle view, mau kita lihat eagle eyes ya maksudnya. Terus kita bisa menggunakannya apapun, tergantung. Untuk itu peta juga bisa lebih interaktif dengan menggunakan game engine, itu penelitian saya. Jadi peta-peta tersebut bisa kita convert dari 2 dimensi jadi 3 dimensi, terus kita bisa ganti-ganti layernya, terus kita bisa ganti-ganti shape-nya, bisa ganti-ganti terrain, apapun yang kita suka menggunakan game engine kayak gitu. Jadi game engine itu sebetulnya salah satu software yang powerful, dan kita kelebihannya kita tidak terlalu banyak menulis kode ya, kecuali kalau kode-kodenya spesifik kayak tadi sistem informasi geografis ya. Meskipun sebenarnya bawaannya juga ada bawaannya yang misalkan kalau misalkan kan kalau kita klik peta itu muncul informasinya. Itu kalau di game engine udah dibuat otomatis, namanya Object Inspector Modifier ya, namanya Object Inspector Modifier. Jadi kalau Object Inspector itu tinggal klik aja bagian peta mana yang kita gunakan, itu informasinya beneran langsung ambil dari tabel yang ada di, kan kalau peta itu dia data spasial ya, jadi dia punya 2 data tabular sama data spasial. Nah, 2 data itu bisa langsung diambil loh sama game engine. Jadi ini game engine ini sangat powerful gitu. Jadi bukan hanya membuat AR dan VR saja, tapi juga software lain. Benar ya, Adan ya? Kita tunggu Adan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi ya, jadi si game engine ini dia punya
kekuatan ya, bukan hanya untuk membuat AR/VR tapi juga untuk membuat software lain kalau misalkan kita manfaatkan gitu ya. Nah, ini mengenai proses pengembangan aplikasi VR yang sulit dan multidisiplin telah memberikan kemudahan kepada pengembang untuk lebih banyak bekerja dengan lingkungan VR panorama 360. Nah, ini juga dengan video 360 derajat ya. Sekarang apalagi banyak device-device yang dia misalkan moto satu ruangan itu kalau dulu ketika kita memiliki mau membuat suatu virtual tour zaman tahun 2015 ya. Jadi zaman 2015 itu saya sudah masuk di kelompok keilmuan C multimedia. Ada banyak anak bimbingan saya yang membuat virtual tour. Nah, virtual tour ini kita menggunakan image stitching ya. Jadi image-nya kita foto beberapa foto untuk satu ruangan aja, kita foto beberapa sudut, terus kemudian si image-nya seolah-olah kita jahit ya gitu. Kita jahit, kita satukan. Jadi suatu kalau misalkan kita masuk ke dalam dunia virtual, kita seolah-olah masuk ke dalam ruangan tersebut ya gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan ada yang dia menggunakan kamera 360 yang sekali jepret itu 360 derajat itu langsung kepake kayak gitu. Itu yang digunakan di Google Maps ya, Google Maps yang Street View itu juga dia menggunakan kamera itu kebanyakan. Nah, untuk image stitching sendiri dia banyak kodenya tekniknya, ada yang dia berbentuk sphere, ada yang dia berbentuk cube ya. Jadi banyak, jadi view-nya malah lebih kaya dibanding dengan kamera. Kalau kamera 360 itu otomatis dia langsung cube. Nah, si AR/VR software ini dia juga mampu untuk untuk merekam video 360, terus kemudian menggabungkan dan mengedit video ini dengan alat produksi video, atau bisa juga menambahkan sisi interaktif, misalkan menambahkan pop-up, menambahkan button, ya, menambahkan marker, atau audio, seperti itu. Jadi, ini pengembang VR sama AR itu sekarang semakin dipermudah, gitu. Beda dengan zaman-zaman dulu ketika saya mengembangkan AR atau VR. Nah, itu memang berat ya. Kita cuma punya modal image dari foto, terus kemudian kita jahit, kita satukan image-nya sedemikian rupa, sehingga jadilah lingkungan virtual. Nah, kalau sekarang enggak, sudah ada videonya, kita bisa masuk, bahkan bisa menambahkan sisi interaktifnya. Nah, gitu. Nah, ini game engine ya. Jadi game engine itu adalah software yang secara khusus digunakan untuk membuat video game. Hanya saja sebetulnya sekarang penggunaannya jadi semakin luas. Tadi untuk membuat sistem informasi geografis juga dengan game engine sekarang bisa. Nah gitu. Terus kalau misalkan kita mau buat media pembelajaran, simulasi menggunakan game engine, itu juga sangat bisa. Malah sisi interaktifnya malah lebih menonjol kan gitu ya. Nah, sasaran produksi game engine sebetulnya ya tadi ya tidak hanya untuk mengembangkan lingkungan VR, tapi juga mengembangkan permainan baik 2 dimensi atau 3 dimensi untuk komputer atau platform seluler. Terus memproduksi video juga sama, sekarang bisa melakukan editing video menggunakan game engine bisa. Membuat animasi tentu saja bisa ya. Memang animasi-animasi yang sekarang ada dibuatnya pakai apa? Pakai 3D modeling aja kan enggak. Ya, jadi game engine ini bisa digunakan untuk membuat animasi, simulasi, pemodelan 3D sama pengembangan aplikasi ya jelas ya AR/VR. Nah, terus tadi yang saya bilang bahwa game engine ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pembuatan software lain. Ya, membuat sistem informasi dengan basisnya Unity bisa nggak? Bisa. Bahkan lebih bagus, kita bisa membuat karakter virtualnya sekalian di situ ya. Kita bisa masukkan AI di situ, kita tinggal panggil aset-asetnya saja, kayak gitu. Makanya tadi dibilang pertama bahwa si game engine itu sekarang bahkan sangat sedikit memerlukan kemampuan untuk coding. Karena apa? Karena aset-aset script-script kadang sudah tersedia, kayak gitu. Kayak gini ya, kalau kita mau membuat halaman web, terus di halaman webnya kita buat tombol, kan kita harus setting tombolnya, menggunakan href, menggunakan apalah, kayak gitu. Nah, kalau di game engine nggak ada, kita tinggal pilih aja, kita buttonnya mau apa, on click, on mouse down, on mouse over, itu tinggal
klik aja gitu. Nah itu mempermudah pembuatannya. Kita nggak perlu mikirin on click itu untuk apa, on mouse up, on mouse down kayak gitu. Itu nggak perlu. Kita tinggal pakai aja. Nah ini adalah contoh-contoh game engine yang paling terkenal. Yang pertama adalah Unity ya. Nah, Unity ini adalah platform game engine gratis, tapi dia juga menawarkan edisi profesional, ada juga yang versi komersialnya. Nah, tapi kalau untuk kita, pengembang-pengembang yang maksudnya bukan suatu pengembangan yang resmi kayak perusahaan kayak gitu, yang gratisnya juga sudah cukup ya untuk mengembangkan software-software. Nah, kalau misalkan nanti tingkat lanjut untuk apa proyek besar, kita butuh sesuatu yang apa aset yang lebih, ya kita bisa melakukan komersial. Nah, kelebihan Unity apa? Kelebihan Unity antar mukanya mudah digunakan. Jadi konsepnya drag and drop kayak gitu ya. Kita butuh apa? Kita bikin game objek, terus kemudian game objeknya bisa kita import dari manapun selama dia ekstensinya diakui sama Unity, misalkan .obj dan ya banyak lah ya. Nah, itu bisa langsung dimasukkan jadi aset di Unity. Terus struktur utamanya itu mudah untuk dipelajari kayak gitu ya. Jadi kan ada tree-nya, terus kemudian nanti objek dikasih perlakuan apa itu ada di Unity. Terus penggunaannya gratis, iya. Terus aset berskala besar. Jadi aset berskala besar itu aset-aset Unity itu tersedia banyak tersebar di dunia maya ya, di internet apapun itu. Dan itu bisa di-download dengan gratis oleh kalian. Terus kemudian kayak tutorial-tutorial di YouTube juga banyak. Dan yang paling penting adalah output visualnya dia berkualitas tinggi. Nah, itu kelebihan dari si Unity. Nah, Unity juga dia multi-platform, jadi dia banyak mendukung banyak OS ya, mau Windows, mau Android, mau Linux, mau iOS. Tergantung kita mau ngerendernya, mau dibuat apa di executable file atau mau dibuat kan kalau execute file itu untuk Windows, untuk Android dibuat jadi APK bisa, untuk iOS dibuat jadi nyata bisa lah ya. Nah, itu tinggal setting aja. Kita ngodingnya sama, terus kemudian mau disimpan di mana, mau dijadikan platform apa, itu tergantung kita di akhir kita mau merender si aplikasi game kita itu menjadi apa, nah gitu ya. Nah, untuk PR dan mengaktifkan fungsi XR atau Extended Reality, Unity sudah cukup bagi seseorang untuk membuat PR mereka sendiri. Nah, Unity ini kelebihannya juga, dia menggunakan bahasa pemrograman C# dan JavaScript. Jadi ini lebih mudah dipahami kayak gitu. Nah, ini logo Unity, terus kemudian ini tampilan dasar ketika menggunakan Unity ya. Di sini ada tree-nya. Nah, di sini semua objek dan kita mau memperlakukan apa pada objeknya itu ada di sini. Ya, ini adalah objek propertinya. Kayak gitu. Nah, yang di sini adalah repositorinya ya. Repositorinya. Kita bisa drag and drop, pindah-pindah repositori mana, mau disimpan di mana, tinggal disimpan. Itu Unity. Ya. Nah, yang kedua, software yang digunakan, game engine yang digunakan, ini powerful nomor 2 di dunia. Yang pertama tadi Unity, yang kedua Unreal Engine. Nah, Unreal Engine sebetulnya dia lebih secara kualitas ya, secara build quality-nya, nantinya softwarenya bakal jauh lebih bagus dari Unity. Hanya saja si Unreal Engine ini dia berbayar. Nah gitu, berbayar sama saya pernah install mentahannya aja sampai 40 giga. Nah gitu. Jadi Unreal itu kalau misalkan di install full package-nya aja 40 giga. Setelah di ekstrak, di install, itu mungkin sekitar disimpan di dalam komputernya sekitar 70 gigaan. Nah gitu ya. Mintanya free space-nya sekitar segitu. Tapi dasarnya sih kalau misalkan kita install fungsi dasarnya mungkin di sekitar 8 sampai 12 giga. Nah gitu. Ini Unreal. Jadi dan ininya apa interface-nya hampir sama dengan Unity ya. Hampir sama dengan Unity. Jadi tidak perlu banyak coding di sini. Jadi kita tinggal drag and drop apa yang mau kita perlakukan terhadap objek tersebut kayak gitu ya. Nah, ya cuman sayangnya itu Unreal Engine itu berbayar. Ya, meskipun beberapa asetnya ya yang kompatibel, beberapa aset yang kompatibel itu bisa kita download, tapi ya
si Unreal Engine-nya itu sendiri juga berbayar kayak gitu maksudnya. Nah ini kelebihan dari Unreal Engine ya. Jadi kita bisa 3D atau 2D atau 3D modeling itu bisa langsung di Unreal Engine. Nah kalau di Unity bisa tapi nggak smooth ininya. Jadi nggak sebagus yang kita buat di Blender misalkan. Nah kalau Unreal itu dia bisa digunakan untuk 3D, 2D sama 3D modeling. Jadi hasilnya itu sebagus dia software-software yang untuk khusus pembuatan 2 dimensi sama 3 dimensi. Terus bisa juga dia membuat kayak blueprint, terus kayak realistic foto, rendering, terus 360 video production, terus cinema, ya membuat cinema, animasi, ya PR editor, simulasi, ini semua adalah kelebihan-kelebihan yang bisa kita lakukan dengan menginstal Unreal Engine. Nah, gitu. Nah, ada juga yang lain. Nah, kan kalau yang tadi mah antara Unity sama Unreal Engine mah well known game engine kayak gitu ya. Jadi game engine yang dikenal secara keseluruhan, sebagian orang taunya ya itu kan. Nah, ada juga game engine lain yang sebenarnya itu cukup kalau hanya untuk membuat aplikasi VR. Contohnya adalah CryEngine dan Lumberyard. Ya, ini dua perusahaan yang perlu disebutkan. Jadi CryEngine adalah mesin permainan sumber terbuka, maksudnya open source, menyediakan repository pemrograman untuk pengembangan ahli. CryEngine memiliki antarmuka yang mirip dengan Unity, tetapi sedikit terbatas untuk pengembangan aplikasi VR. Lumberyard dia dibangun di CryEngine dan dirancang oleh Amazon agar menjadi platform yang sepenuhnya gratis dan mudah digunakan untuk pengembang VR. Ya, nah, jadi ini adalah dua software yang selain tadi yang powerful, ini juga sebetulnya cukup untuk membuat aplikasi VR. Nah, ada juga platform yang tadi berbasis web, saya juga sudah bilang ya. Jadi ada sekarang bikin websitenya juga 3 dimensi. Jadi itu lebih apa ya, lebih interaktif, terus kemudian kayak kelihatannya ya, lebih wah aja. Jadi ketika kita masuk ke web itu kayak seolah-olah kita masuk ke dalam ruangan. Ya, bisa menggunakan 3JS, bisa menggunakan A-Frame, bisa menggunakan React VR, bisa menggunakan Pixar ya. Nah, bisa juga dia menggunakan WebGL atau WebVR, itu juga gratis ya. Ini kalau misalkan kita mau membuat platform berbasis web. Nah, ada juga yang dia bawaan dari jadi si perusahaan dia membuat tools kayak kacamata, head-mount display, dan lain sebagainya. Dia juga menyediakan software untuk membuat PR itu sendiri. Ya, misalkan Iris PR ya. Ini sama, ini drag and drop. Jadi ini si user dapat membuat lingkungan PR 3 dimensi untuk proyek arsitektur dan teknik pada platform Windows dan Mac ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi dia juga mendukung banyak format file visual 3D seperti PBX, OBJ, 3DX sama IFC-nya. Nah, ini adalah format file yang biasanya digunakan untuk menyimpan objek 3D. Nah, ini yang lain juga ya, Modbox dia menghadirkan SDK sumber terbuka gratis open source untuk membuat sandbox untuk virtual reality dan kompatibel dengan HTC Vive dan Oculus Rift. Nah, ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan ini juga dia menyediakan SDK yang digunakan untuk membuat mesin VR kayak gitu. Jadi seenggaknya produknya bisa kepake, mungkin mikirnya sih kayak gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Aman ya? Nah, terus karena misalkan untuk membuat AR atau VR itu kita memerlukan suatu objek 3D, maka kita memerlukan software yang apa ya? Yang digunakan untuk membuat 3D modeling ya. Nah, jadi cara alternatif untuk melakukan pemodelan 3D adalah dengan bekerja langsung di lingkungan 3D agar prosesnya jauh lebih cepat. Perusahaan-perusahaan terkemuka yang bekerja dengan VR telah merilis aplikasi baru semacam ini untuk memungkinkan perancangan dan pengontrolan selama
PR ya. Yang pertama adalah Titbrush. Nah, ini adalah salah satu produk Google yang murah. Di Titbrush memberikan pengalaman melukis 3D di lingkungan VR untuk pemodelan 3D. Produk ini hanya dapat digunakan dengan HTC Vive, Oculus Rift, Windows MR, dan HMD Daydream. Terus ada juga Oculus Medium ya. Ini pengguna Oculus Rift dapat membuat model, memahat, melukis, dan mengedit objek 3D melalui Oculus Medium, yang merupakan aplikasi yang mudah digunakan dan murah yang mencakup ratusan model di berbagai bidang profesional. Nah, jadi si perusahaan-perusahaan ini kayak saya juga misalkan saya untuk membuat peta 3 dimensi itu kalau di ekstensinya di Unity saya menggunakan Mapbox ya. Nah, si Mapbox ini bisa kita edit di Mapbox Studio. Jadi petanya bisa kita buat sendiri kayak gitu. Jadi dia menyediakan SDK, kemudian dari SDK-nya itu dia buat suatu software untuk mengedit objek yang ada di yang bisa digunakan melalui SDK tersebut kan. Bentar, kayaknya ada yang kelewat. Kayaknya iya ada yang kelewat. Oke, sebentar. Nah, selain yang ini ya, selain yang modeling tools, ada juga kayak 3D Blender, terus kemudian ada 3D Max, kita bisa menggunakan SketchUp. Itu saya kelewat untuk menyediakan slide-nya. Tadi saya rasa udah ada dari pagi saya bikin, tapi kelewat, jadi langsung ke sini ya. Ya gitu, tapi ya itu untuk memodelkan 3D modeling, kita bisa menggunakan tadi 3D Max, kita bisa menggunakan Blender, kita bisa menggunakan SketchUp, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ada juga ini ya, modeling tools, ada juga Facebook Wheel. Nah, ini juga sama digunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Ada juga Paintlab, ada juga Gravity Sketch ya. Nah, ini semua adalah tools-tools yang digunakan untuk 3D modeling. Oke, nah ini tugasnya ya. Jadi saya ingin kalian cari software editing video 360 ya. Terus kemudian analisis kekurangan serta kelebihannya serta compatible level untuk setiap softwarenya. Maksudnya mana yang lebih kompatibel untuk digunakan, mana yang enggak kayak gitu. Terus kemudian cari pengaplikasian AR dan VR dalam berbagai kehidupan, minimal 3 contoh lengkap dengan penjelasan cara kerja serta keuntungan dan kerugiannya. Oke, dikumpulkan ke LMS, nanti akan saya buat LMS-nya maksimal minggu depan ya. Terus kemudian kalau misalkan saya lupa buat, ya siapin aja, mungkin nanti minggu depan baru diupload ya gitu. Terus kemudian preformat artinya kalian boleh nulisnya berupa report, boleh juga berupa tabel, berupa apapun terserah. Yang penting 2 pertanyaan ini tercover ya. Jadi yang pertama adalah software video editing, ya boleh kayak software apa, kekurangan, kelebihan, ya pendapat kalian kayak gimana, kayak gitu dalam bentuk tabel boleh. Boleh juga kayak bikin deskripsi naratif, itu juga boleh. Mangga. Oke, hari ini sekian dulu. Mangga ada yang mau di-sharing atau ditanyakan? Silahkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 13 kan? Tapi yang hadir 10. Tapi tadi ada yang keluar masuk ya. Jadi kalau online nggak apa-apa, nanti saya isi aja ininya, absennya semua. Oh, ini ada yang nanya di luar materi, boleh nggak apa-apa, aman. Mumpung ketemu kan, kalau kelas karyawan mah susah ketemu saya. Pas saya mau tanya juga, kalau TUPEL masih belum dapat skor 400 di tahap 2, itu wajib sampai dapat 400 atau kayak gimana? Kalau nggak salah dikasih kesempatan 3 kali, kalaupun misalkan setelah 3 kali masih tetap 400, itu kita terima. Jadi maksudnya ya udahlah gitu. Tapi TOEFL itu skor minimumnya 300 loh. Jadi kalau misalkan kalian mau ke 400 tuh kayak kalian cuma cukup menjawab kayak 20 pertanyaan aja udah betul.
Nah, tipsnya ya, tipsnya kalau misalkan mau tupel bagus, itu semakin sering kalian ikut latihan tupel, maksudnya ujian tupel, itu maka si skornya bisa gede. Saya aja udah lama nggak ikut tes tupel, mungkin skor saya sekarang bakal kecil kayak gitu. Jadi bukan bukan karena pinter atau bodoh bahasa Inggris, nggak ada hubungannya tupel sama itu. Ya mungkin ada lah sedikit, cuman nggak signifikan ya gitu. Yang signifikan itu ketika kalau pengen tupelnya bagus, kalian sering latihan, kayak latihan apa ya? Kayak kan ada yang latihan-latihan tupel di soal tupel di Google, nyari aja kayak gitu. Sering ngerjain soal, dan soalnya mah itu kan nih kayak gitu. Terus kayak belajar listening kayak gitu. Ya. Nah, itu bisa meningkatkan tupel kalian. Itu jadi jangan berkecil hati, yang 400 itu bukan karena kalian nggak bisa bahasa Inggris, bukan, tapi karena kalian nggak terbiasa aja ikut ujian TOEFL. Nah, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Saya Pak mau nanya Oh, ujian SNBT, apa ujian oh, BNSP. BNSP. yang diadain Unicom itu di Unicom nanti diujikannya atau gimana Pak? Ya, di Unicom, karena itu kita kerjasama sama LSP, makanya bisa murah teh, karena borongan. Sebetulnya kalau kalian ujian di luar Unicom juga sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Selama itu BNSP. Boleh aja dimanapun boleh. Tapi kalau yang di Unicom itu kan, menurut saya sih jauh lebih murah daripada kalau kalian ikut ujian mandiri. Itu mah sebenarnya bukan syarat dari prodi, syarat dari universitas. Jadi prodi mah hanya memfasilitasi, jadi terserah mau ikut mau enggak, ya itu mah terserah kayak gitu. Ya kalau enggak ikut, selama kalian punya sertifikasi BNSP, kalian ambil dari luar ya terserah. Nah, Minimal satu ya Pak kalau tidak salah. satu aja. Jadi kalau misalkan mau ngambil internasional, internasional aja. Kalau mau ngambil BNSP aja. Kalau ngambil paket ya mangga kalau ada uang. Tapi sejujurnya BNSP itu kalau di dunia kerja nggak terlalu ngaruh. Nah gitu. Karena apa? Karena BNSP itu standarnya anak SMK sebetulnya. Kayak diujiankan, misalkan mobile apa yang junior web programmer, itu yang diujiankan HTML gitu. Mata kuliah semester 1. Oh, Jadi sebetulnya ini karena syarat dari diktinya aja, minimal punya BNSP kayak gitu. Jadi untuk dunia kerja mah lebih lebih ini yang internasional, lebih dilihat yang internasional kayak gitu. Ya kalian udah kerja lah, pasti kalian tahu apa sertifikasi apa yang berpengaruh kayak gitu. Cuman yang jadi masalah mah legalitas, secara legalitas harus apa ikut sertifikasi itu, terus harus punya sertifikat itu kayak gitu sih sebenarnya. Saya juga kalau misalkan apa bisa dihilangin, mending dihilangin aja. Tapi dah apa kasihan mahasiswanya. Kalau misalkan di luar itu mahal, di luar itu bisa 1,5 juta itu BNSP aja. waduh. Coba searching gerak, searching apa di Google ya, apa kalian mau ikut sertifikasi BNSP kayak gitu. Pokoknya kalau ada yang lebih murah dari Unicom kayak gitu ya, ikut aja yang itu. Dan kita mah apa ya, nothing tulus, nggak ada usaha, nggak ada apa, kita mah enggak. Gitu. Cuman memfasilitasi aja. Jadi kalau misalkan mau cari di luar juga silakan kayak gitu. Nah terus kalau yang BNSP kita ngasih keringanannya kalau misalkan kalian tidak lulus itu masih boleh tetap sidang, tapi nanti kalian dapat sertifikat apa? Sertifikat keikutsertaan ujian BNSP kayak gitu. Jadi itu juga masih boleh. Oh, oke. Karena ada aja yang nggak lulus. Tahun kemarin juga ada sih beberapa yang nggak lulus itu karena, tapi bukan karena nggak bisa, tapi kebanyakannya sih kayak apa? Dia teledor kayak gitu kebanyakannya mah. Yang nganggap apa? Ah, nganggap sepele lah kasarnya mah kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau di-sharing, ditanyakan? Oh, ada yang lagi. Saya tuker 363
Ya, berarti terus ikut aja sampai 3 kali ya, karena minimum 400 aja kalau untuk dunia kerja teh ya. Ini apa? eh Tadi lihat gitu, minimal mah 450 atau 500 lah kalau bisa mah kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang masih di bawah 400, kata saya lagi latihan ya, kuncinya latihan. Nah tadi ya, BNSP ada kemungkinan gagal, ada. Jadi kalau misalkan gagal nanti kalian dapat sertifikat apa keikutsertaan. Nggak masalah sih secara nggak ngeganggu skripsi kayak gitu. Cuman ya efeknya kalian jadi nggak dapat pendamping ijazah aja. Kayak gitu. Ada lagi? Saya mau tanya Pak, kalau untuk proksi, semisal sudah ACC oleh dosen pembimbing proksi saat ini, bahwa nanti skripsi beda lagi pembimbingnya, kemungkinan dosen proksi itu adalah pembimbing kalian. Itu apa? Kemungkinan terbesarnya 80% itu udah pembimbing kalian. Yang 20%-nya itu karena setiap orang itu punya kuota. Kayak saya misalkan, saya anak proksi teh 10, tapi ternyata kuota saya untuk membimbing semester depan cuma 7 kayak gitu. Yang mau nggak mau, yang 3 itu akan dilempar ke dosen lain kayak gitu. Jadi eh, tergantung ini ya, tergantung nanti kuota dosennya berapa kayak gitu. Bisa aja misalkan kayak gini kan kuota proxy 10, tapi ya maksudnya saya sekarang ngebimbing 10, tapi jatah saya ngebimbing 13. Nah, itu bisa aja kayak misalkan saya ngambil dari yang lain 3 orang itu bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung kuota. Nah, kuota dilihat dari mana? Kuota dilihat dari seberapa banyak anak bimbingannya. Kadang kan kayak anak bimbingan saya juga nggak lulus semua. Nah gitu, ada yang pending, ada yang dia nunggu 2 semester kayak gitu. Nah yang kayak gitu kan jadinya jadi mempengaruhi kuota. Yang tadinya misalkan kuota semua dosen rata 10, tapi karena yang nyangkut di saya masih banyak, jadi misalkan saya yang barunya jatahnya jadi 5 kayak gitu. Tapi overall pembimbingnya biasanya sama kayak gitu. Kecuali case-case khusus. Gitu. Terus kayak saya kan Kaprodi suka dikasih yang bermasalah-bermasalah, yang dia udah semester 14, yang harus lulus kayak gitu. Yang bimbingannya teh sambil bawa orang tua teh. Nah, kalau itu ngaruh kepada ini, ngaruh kepada kuota. Bukannya nggak mau lebih banyak ya, tapi kan waktu untuk pembimbingnya juga harus ada gitu. Tapi 80% pembimbing proxy itu bakal jadi pembimbing skripsi kalian. Kalian boleh nggak misalkan gini, Pak saya nggak seret sama pembimbing proksinya, boleh nggak pindah pembimbing? Boleh aja, nggak masalah. Nanti di ini apa, di pas kalian input judul, nanti bakal ada pembimbingnya siapa yang kalian mau kayak gitu. Itu nanti kita lihat, oh kalau misalkan memungkinkan si dosen yang dituju sama kalian masih apa label, kita kasih kayak gitu. Kan ada ya yang gak cocok sama dosen proksinya, itu ada. Nah, gitu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kerjain tugasnya. Sampai ketemu minggu depan, saya tutup kuliahnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya cocok Pak, cuman takutnya kelempar gitu. Oh, enggak. Kalau misalkan Pak, alasan kelempar itu kalau misalkan si dosennya udah penuh kuota, terus biasanya yang dilempar itu yang kalau saya pribadi ya, tiap dosen beda-beda. Kalau saya pribadi itu yang saya lempar itu yang saya percaya. Jadi maksudnya percaya meskipun gak dibimbing sama saya, dibimbing sama siapapun dia masih tetap oke. Nah gitu. Nah itu biasanya bolehlah saya lempar. Tapi kalau misalkan yang kira-kira kalau dibimbing sama orang lain jadi kacau lagi, mendingan saya keep. Nah, gitu. Tapi kasus itu tuh jarang. Rata-rata si kuota ngebimbing itu biasanya lebih gede daripada kuota proxy.
Jadi aman lah. Oh iya, kayak gini. Yang ini tuh kayak Pak Dedeng. Pak Dedeng misalkan proksinya 10 atau Pak Sopian proksinya 10. Tapi karena dia lagi studi, dia hanya mau ngebimbing 6 orang maksimal kayak gitu. Maka yang 4 itu baru dilempar kayak gitu. Nah, kalau nggak mau dilempar, ya itu mah nego-nego kalian sama pembimbing aja sebetulnya. Ya maksudnya sama pembimbing proksinya. Ya, maksud nego tehnya apa? Ya kan kalau kalian dekat menunjukkan keseriusan, bimbingan tiap hari hadir, bukan tiap hari, maksudnya tiap minggu hadir. Yang kayak gitu nggak mungkin dilempar. Ya, itulah. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak. Ya, mangga. Saya N ya untuk semuanya ya. Nuhun.